saudara-saudara, nabi kecil. Mika 5 ayat 1 berkata demikian. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Matius 2 ayat 1 itu di Mika perjanjian lama. Di perjanjian baru saudara-saudara, Matius 2 ayat 1 digenapi. Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea. Jadi tempat kelahirannya sudah dinubuatkan oleh Nabi Mika. Di mana? Bethlehem. Menarik sekali saudara-saudara. Pada waktu itu ya, maksudnya bagaimana Tuhan merancang jalur hidup seseorang. Itu Maria dan Yusuf nyandak tinggal di Bethlehem. Dorang tinggal di kota 120 km kurang lebih. 120 km dari Bethlehem. Dan bagaimana cara Tuhan membawa mereka ke Bethlehem. Tuhan kasih angkat itu Kaisar Agustus. Lalu kemudian Kaisar Agustus memerintahkan sensus. Jadi sensus ada dari zaman Tuhan Yesus. Oke? Saudara sudah disensus sebagai warga negara Indonesia. Nah zaman itu belum ada komputer guys. Jadi karena mau sensus, yang lahir di kota itu mesti balik di kota itu kurang lebih. Dan itu dipakai oleh Tuhan supaya Yesus dilahirkan di Bethlehem. Keren gak? Maria dan Yusuf kan waktu itu belum tahu persis bahwa mereka akan melahirkan juru selamat yang betul. Maria sudah mendengar tapi rasanya dia masih jangan-jangan saya bermimpi. Dan mereka melakukannya bukan karena nubuatan itu saja, tetapi mereka melakukannya, saya percaya, di bawah tuntunan Roh Kudus. Untuk menepati kegenapan, untuk menggenapi apa yang dinubuatkan nabi-nabi. Jadi tempatnya sudah dinubuatkan ya. Lalu yang kedua saudara-saudara, kelahirannya. Kalau tadi tempatnya kelahirannya itu dari anak perawan. Oke? Di perjanjian lama di Yesaya 7 ayat 14. Ada Yati? Yesaya 7 ayat 14 begini firman Tuhan. Nubuat sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel, Tuhan menyertai kita. Jadi nama Immanuel tidak muncul di Matius. Nama Immanuel muncul 700 tahun sebelum melalui Nabi Yesaya di Yesaya pasal 7, dan menceritakan bahwa mamanya adalah seorang perempuan muda atau remaja. Maria memang masih remaja waktu itu. Dan digenapi di dalam Matius 1 ayat 20 sampai 23. Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Luar biasa ya. Nabi Yesaya bilang mamanya digenapi di Matius. Mamanya memang betul masih perawan, dan perlu ada Yusuf di situ untuk memastikan kisah ini bahwa memang Yusuf tidak pernah bersama-sama dengan Maria. Kisah itu harus ada untuk memastikan bahwa yang melahirkan Immanuel itu adalah seorang perempuan muda atau perawan dalam bahasa aslinya. Oke? Digenapi persis namanya Immanuel. Jadi Immanuel itu nama dari surga guys, yang sudah dibilang kepada Yesaya. Lihat ya, ada melintasi jarak dan waktu 700 tahun. Wow, luar biasa Tuhan. Saya waktu baca ini kagum dengan Tuhan, luar biasa. Silsilahnya dari suku Yehuda. Kejadian 49 ayat 10. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda dan sampai dia datang yang berhak atasnya dalam perjanjian baru, sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda. Ibrani 7 ayat 14.
Dari suku mana? Sudah dinubuatkan, suku Yehuda. Makanya kita ada lagu singa dari Yehuda, menunjuk kepada Yesus. Ada juga nubuatan tentang singa dari Yehuda. Apalagi yang dibuatkan, bahwa mereka akan tinggal di Mesir. Itu kejadian kecil sebenarnya. Mereka akan sesudah Yesus dilahirkan, mereka menyingkir ke Mesir. Jangan lupa kisah itu. Karena mereka mau lari dari Herodes. Siapa yang hadir di ibadah Natal tahun lalu? 2 tahun lalu terakhir Akbar di apa sana? Aula Mapalus. Angkat tangan dong saudara-saudara. Nggak hadir? Kalau saudara nggak hadir, tahun ini harus hadir. Karena kita mau buat juga di Aula Mapalus sana. Dan ada cerita yang lain lagi di sana. Cincin kaweng. Saudara pasti ingat bagian itu gitu ya. Merlin dan Ramli menari-nari. Itu nggak terlupakan. Tahun ini ada juga di sana. Mereka meninggalkan Mesir gara-gara Herodes. Betul nggak? Ada di nubuatan. Yang nubuatkan nabinya lain. Tadi Yesaya, sekarang yang nubuatkan tuh Hosea. Jadi tadi sudah Yesaya, sudah ada Mika, sekarang ada Hosea. Hosea 1:11 ayat 1 bilang begini. Ketika Israel masih muda, ku kasihi dia, dan dari Mesir ku panggil anakku itu. Ada di Alkitab, saudara-saudara. Digenapi di Matius. Habis ini apa tuh? Matius 2 ayat 14. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya. Malam itu juga lalu menyingkir ke Mesir. Wow. Apalagi yang dinubuatkan, bahwa Herodes akan, sana Herodesnya, akan memerintahkan pembunuhan massal bayi-bayi. Itu juga dinubuatkan, saudara-saudara. Itu ya. Yeremia 31 ayat 15. Beginilah firman Tuhan, dengar, di Rama terdengar ratapan, tangisan yang pahit pedih. Rahel menangisi anak-anaknya. Ia tidak mau dihibur karena anak-anaknya, sebab mereka tidak ada lagi. Matius mencatat penggenapannya. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Tadi sudah ada Yesaya, sudah ada Mika, sekarang ada Yeremia. Itu nabi-nabi besar. Bahwa dia adalah keturunan Raja Daud. Yeremia 23 ayat 5. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri ini. Matius 1 ayat 1 menyebut bahwa Yesus sebagai anak Daud. Digenapi, saudara-saudara. Apa sih kesimpulan dari cerita ini? Gini, tadi saya sudah sempat bilang, Allah kita adalah Allah yang detail dalam merencanakan. Amin. Kelahiran Tuhan Yesus bukan ide dadakan. Tuhan lagi tidak ada kerjaan di surga. Oh, Yesus turun, kayaknya sok kacau di bawah. Enggak. Di hari manusia jatuh ke dalam dosa, sejak hari itu rencana Tuhan berlaku. Jalan keluar atas dosa pun berlaku. Jadi gini, jadi Tuhan tahu dong orang mau berdosa. Tuhan tahu, no? Karena dia maha tahu. Pada waktu Tuhan menciptakan manusia di Taman Eden, Tuhan menciptakannya dengan kasih yang besar. Dia ingin kita bisa mengasihi Tuhan. Dia ingin kita mengasihi dan bukan robot. Kalau Tuhan menciptakan kita tanpa hak pilih, ciptakan saja kita robot. Jadi kita memang hidup untuk mengasihi Tuhan saja. Tapi tidak, Tuhan tahu bahwa kasih itu harus lahir dari diri. Jadi ketika Tuhan ciptakan kita, Tuhan taruh hal yang sangat tinggi
yaitu yang namanya kehendak bebas manusia. Saudara-saudara, dia tidak mau mengendalikan kehendak bebas itu. Jadi Tuhan memberikan kehendak bebas itu sebagai privilege, sebagai kesempatan untuk mengasihi Tuhan tanpa dipaksa. Mengasihi Tuhan sebagai sesuatu yang lahir dari hati. Itu yang Tuhan mau. Makanya Tuhan kasih di dalam diri manusia ciptaannya kehendak untuk bebas memilih. Karena Tuhan tidak mau kita mengasihi Tuhan itu karena dipaksa oleh Tuhan. Dia mau kita mengasihi Tuhan itu karena memang Dia adalah Allah yang adalah kasih. Dan kita juga manusia yang penuh kasih. Ketika kita bisa mengasihi Tuhan, itu lahir dari kehendak bebas kita. Saudara tahu itu rencana indahnya Tuhan. Tapi kemudian oleh karena kehendak bebasnya itu, manusia kemudian memilih untuk tidak taat kepada Tuhan, untuk melawan Tuhan, untuk mendengarkan rayuan si setan yang waktu itu dibuang ke bumi oleh karena pengkhianatan di surga. Saudara pasti tahu kisah itu, bukan? Amin. Sejak itu saudara-saudara, kehendak bebas kita itu dalam bahasa teologinya dibilang begini, fallen nature. Kehendak bebas kita ketika kita memutuskan untuk mendengarkan si jahat, maka kehendak bebas kita cenderung untuk selalu melakukan yang salah. Dan Tuhan tahu. Dan Tuhan gak bisa memutuskan, kalau begitu saya ambil saja kehendak bebasnya. Gak boleh, karena apa yang sudah dikerjakan oleh Tuhan itu sempurna adanya. Jadi Tuhan mencari jalan yang lain. Sejak manusia mulai mengalami kecenderungan untuk berbuat dosa, fallen nature. Saudara, apapun yang dilakukan di luar Tuhan, ujungnya pasti kepada kebinasaan. Saudara pastikan itu. Saya sangat berhati-hati sekali. Karena banyak sekarang informasi beredar. Dan sekarang ini betul saudara-saudara, psikologi berkembang di mana-mana. Tapi saudara mesti ingat, psikologi itu tidak dibangun di atas firman Tuhan. Penemu psikologi itu seorang yang bernama Sigmund Freud, seorang yang ateis. Justru dia ingin membuktikan kepada kita bahwa manusia tidak sama seperti dengan Tuhan. Bahwa manusia itu baik sekali. Jadi dia punya pikiran begitu. Pokoknya ini manusia baik sekali. No, manusia memang baik sekali pada awalnya. Tapi ketika manusia berdosa, maka yang hidup di kita sekarang adalah kecenderungan untuk selalu membuat dosa. Betul nggak saudara-saudara? Saudara mau bikin yang baik, tapi selalu mau berbuat dosa. Itu ada fallen nature namanya. Dan itu nggak bisa diselesaikan oleh diri kita sendiri. Harus Tuhan yang turun tangan. Itu sebabnya Tuhan merancang program, Tuhan merancang rencananya dengan detail sejak 700 tahun sebelumnya. Dia bilang cara satu-satunya adalah aku yang harus turun jadi manusia. Saudara catat bye-bye, saudara-saudara. Kalau saudara dengar tuduhan bahwa orang Kristen itu mentuhankan manusia, itu tidak benar. Tidak ada ajaran Kristen yang kita mentuhankan manusia. Manusia kok dituhankan? Tidak ada. Yang benar dalam Kristen adalah Tuhan yang jadi manusia. Beda toh? Manusia yang dipertuhankan, yang dianggap oleh Tuhan, dan memang Tuhan yang jadi manusia. Manusia tidak mungkin mau jadi Tuhan, tidak mungkin. Tetapi Tuhan jadi manusia, itu sangat mungkin. Amin. Kecil bagi Tuhan. Itu sebabnya Tuhan merancang prosesnya sedemikian rupa dengan detail. Direncanakan dengan sempurna dan digenapi dengan sempurna. Kalau saudara lihat ini, saudara cuma punya satu kata, engkau dahsyat, engkau heran, engkau ajaib. Tiada yang seperti engkau. Tidak ada rencanamu yang akan gagal. Terbukti dari peristiwa kelahiran Tuhan Yesus. Amin. Yang kedua, saudara-saudara, Allah kita sabar dalam bekerja. Dia menjalin karyanya itu, saudara-saudara, dalam untayan waktu. Urutannya, Kejadian, Keluaran, Imamat, bahkan proses kejatuhan Daud pun dengan Batsyeba. Nabi Nathan datang dan tegur dia. Nabi Nathan menyuarakan tentang kelahiran Yesus. Bahwa Tuhan akan membangkitkan dari keturunanmu asal engkau bertobat.
700 tahun, saudara-saudara. Orang baru berdoa 5 tahun gak dijawab oleh Tuhan, so mau menghindar dari Tuhan. Baru 5 tahun. Oh tuh pastor, so 5 tahun udah berdoa, Tuhan gak jawab-jawab, saya tinggal jo Tuhan. Pasti oleh baru 5 tahun. Ada baru 3 hari, baru berdoa hari ini, hari Jumat. Tuhan, kita berdoa, Tuhan, kalau Tuhan jodohkan saya dengan dia, besok orang mau baku dapa. Ternyata besok ndak baku dapa di gereja. Saudara langsung marah Pak Tuhan, memang Tuhan ndak adil. Orang lain berdoa Tuhan dengar, torang Tuhan ndak dengar. Bagaimana saudara-saudara? Tuhan itu bekerja dengan sabar, guys. Bilang sabar. Sangat sabar. 700 tahun. Halo. Keren gak saudara-saudara? Nah, Tuhan bekerja itu dalam dimensi waktu seperti ini. Yang pertama kan waktu di dalam bahasa Yunani itu kronos, urutan. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Senin itu namanya kronos. Itu ya, Tuhan bekerja di dalam kronos, dalam urutan waktu. Nabi Yesaya, Nabi Hosea, Nabi Yeremia, semua nabi itu hidup di rentang waktu yang berbeda-beda dengan situasi zaman yang berbeda-beda, namun mereka memberitakan berita yang sama. Dan Tuhan juga bekerja melalui yang namanya kairosnya Tuhan. Makanya di dalam kitab Matius atau Lukas dikatakan ketika tiba waktunya, sama-sama bilang tiba waktunya, itu yang namanya kairos. Ketika tiba waktunya, jangan saudara cuma tunggu tuh kairos. Oh ini sowe waktu Tuhan. Tuhan juga bekerja di urutan waktu. Saudara mungkin maunya hari ini Tuhan, kita kasih deadline Pak Tuhan. Tapi itu bukan waktu Tuhan. Tapi meskipun itu bukan waktu Tuhan, Tuhan masih bekerja dalam urutan waktu ini. Sementara, bahkan post, sesudah. Tuhan masih bekerja dengan sabar. Jadi kalau saudara lihat suara dari Tuhan, suara dari surga, saudara tahu Tuhan bekerja dengan sabar. Amin. Bekerja untuk apa pastor? Menunggu kamu bertobat sungguh-sungguh. Bagi orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, suka Tuhan segera datang. Tapi Tuhan mengasihi penjahat-penjahat, mungkin orang-orang yang menyakiti kita. Makanya dia masih bekerja sampai saat ini. Bilang amin dulu saudara-saudara. Nah, inti firman Tuhan hari ini saya mau kasih 2 kabar baik, oke? Mengapa kita perlu belajar nubuatan ini? Yang pertama, karena nubuatan tentang kedatangan Yesus itu ternyata 2 kali dari nubuatan tentang kelahiran Yesus. Jadi ahli-ahli teologi berkata begini, peristiwa kedatangan Yesus pada kali yang kedua itu 2 kali lebih banyak ayatnya daripada peristiwa kelahiran Yesus yang pertama di kandang Bethlehem. Oke? Jadi Alkitab mencatat bukan hanya dia dilahirkan, bagaimana dia dilahirkan, di tempat di mana dilahirkan, Alkitab juga mencatat bagaimana cara ia akan datang pada kali yang kedua. Ada tempatnya, ada situasinya, dan saya yakin, dan inilah sukacita kita, sepasti Tuhan berfirman dan menggenapi peristiwa kelahirannya, demikian peristiwa kedatangannya pada kali yang kedua akan digenapi. Saudara harus percaya ini, detail. Saya bilang di Tomohon, harus presisi, itu kata yang tepat sekali. Semua yang dicatat di Alkitab terjadi secara presisi. Digenapinya detail. Kalau kurang 0,01% aja itu bukan Tuhan. Karena kalau Tuhan bekerja, penggenapannya harus saudara-saudara? Presisi. Orang teknik pasti mengerti arti presisi. Artinya pas, tepat, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Jadi sesuai dengan perkataannya. Dan
Yesus akan datang pada kali yang kedua. Nubuatannya 2 kali lebih banyak dari ketika dia mau datang di Bethlehem. Saudara percaya itu mau digenapi? Saya kasih buat saudara-saudara. Wahyu 22 ayat 12 sampai 14. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Mau jadi itu saudara-saudara. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka yang melayani Tuhan. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Dia lagi bicarakan saya dan saudara. Ini pasti akan digenapi. Presisi. Nah saudara, ada teologi yang salah. Saudara mesti pikir gitu ya. Wahyu 22 ini Tuhan bukan menghakimi begini. Kumpul semua orang yang pernah hidup zaman dulu sampai selama-lamanya, kumpul, lalu yang sebelah sini yang berdosa dan ini yang percaya Yesus. Nyanda, so nyanda begitu tuh pengadilannya Yesus ini. Jadi tuh orang yang gak percaya Yesus, so nyanda mau tembus di surga. Sudah mengerti maksudnya? Orang yang tidak percaya Yesus, so pasti dorang so di neraka. Dorang memang gak kemana-mana dari dulu, dorang memang ada di sana. Oke, halo? Tapi kita yang diselamatkan, kita dipindahkan dalam kerajaan terang. Dan ketika ayat ini jadi saudara-saudara, pada saat itu Tuhan bakal upah. Rofi 52 minggu masuk gereja, cuma 5 minggu kacili jongana ya. Dia anak Allah, cuma nakal, malas masuk gereja. Kacili dia, so kurang DP upah. Kalau orang tidak percaya Yesus, DP upah cuma 1, maut. Yesus tidak akan berurusan lagi dengan itu. Dorang so di tempat yang lain. Tapi yang di sini saudara-saudara, saya percaya sih, orang semua yang ada Yesus dalam hati. Tuhan mulia ini dah hidup benar di bumi atau enggak? So percaya Yesus masih berdosa, mau masuk surga, masuk karena kasih karunia Tuhan. Mar DP upah kanino guys. Jangan marah kalau saudara DP upah cuma kecil. Karena saudara akan dinilai berdasarkan perbuatannya. Perbuatan yang dimaksud di sini adalah perbuatan baik kita, gitu loh. Jadi bukan lagi Tuhan namanya nak percaya Yesus, nak mau tembus di pengadilan sana, nak mau tembus, langsung straight ke neraka. Memang kuat. Jadi Tuhan nak mau absen satu-satu. Ramli, ngana percaya Yesus atau enggak? Sunda. Kurang mau lihat, oh dia membasuh jubahnya, dapat mahkota, dapat hadiah. Gitu saudara-saudara. Jangan lagi saudara pikir, oh nanti kok Tuhan mau adili. Kok mau lihat ada tuh nama di surga, namanya enggak tertulis dalam buku kitab kehidupan, enggak mau masuk saudara-saudara. Enggak mau masuk. Lain kali orang nonton drama itu agak membingungkan sedikit. Tapi namanya enggak ada di surga, enggak mau masuk. Yang mau ketemu dengan Yesus nanti ini orang-orang yang percaya. Semua yang percaya pasti ketemu Yesus. Pasti dia berfirman. Amin. Yang terakhir saudara-saudara, ini yang paling kabar baik yang kedua. Mohon maaf, 2 menit lagi. Bukan cuma kedatangan Yesus yang dinubuatkan, tetapi nasib orang percaya juga dinubuatkan. Saudara mau tahu nasib saudara? Saya kasih tahu nasib saudara. Wahyu 5 ayat 8 sampai 10. Begini firman Tuhan. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang 1 kecapi dan 1 cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembeli dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka. Siapa mereka? Orang yang percaya
percaya kepadanya. Mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Amin, saudara-saudara. Apakah berakhir di situ nasib kita? Ada lagi, dia bilang, dan Engkau Tuhan telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi nanti. Nah, ada tuh nanti tanda tambahkan. Maksudnya belum sekarang. Artinya saudara punya destiny memang betul adalah untuk memerintah sebagai raja di bumi. Agak berat ini saudara-saudara. Jangan lagi saudara berpikir, oh Yesus raja lalu kita rakyatnya. Nggak ada dalam konsep Alkitab. Yang ada di Alkitab konsepnya adalah begini. Yesus adalah raja besar dengan R besar. Dan kita adalah raja. Dia adalah raja di atas segala raja R kecil. Jadi biar saudara jelek-jelek begini di bumi, saudara yang percaya Yesus pasti akan memerintah sebagai raja di bumi, guys. Bumi akan tetap ada, dibaharui, dilahirkan kembali. Itu yang orang bilang Yerusalem baru. Dan orang mau tetap di bumi karena orang memang diciptakan untuk memerintah di bumi. Cuma situasi bumi waktu itu nyandak seperti sekarang ini. Karena iblis sudah dirantai, sudah diikat. Oke, saudara mengerti nasib saudara? Sebagaimana kelahiran Yesus digenapi dengan presisi, demikian nasibmu akan digenapi dengan presisi kepada orang-orang yang percaya. Orang kudus di Alkitab itu selalu orang percaya. Amin. Pastikan saudara mati dalam keadaan percaya kepada Yesus. Pastikan itu saudara-saudara. Selanjutnya terserah Tuhan. Yang kalau saudara sudah percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sudah terima dia di palungan hatimu karena Natal ya. Yang penting somaso, urusan mahkota besar kecil kurang kemudian. Dapat mahkota besar juga enak lah saudara-saudara. Walaupun sonda ada kesombongan di sana. Nggak mungkin kita begini panggil, papa, tapi mahkota aku lebih besar dari papa. Sonda ada kesombongan itu saudara-saudara. Nggak ada. Jadi di sana cuma ada sukacita. Itu yang Pastor Ramli bilang. Suami istri cuma mau berakhir di bumi sampai maut memisahkan. Tapi orang percaya, biar saudara nggak suka apa dia di sebelah apa saudara hari ini, kita akan ketemu sebagai satu keluarga besar, keluarga kerajaan Allah. Saling mengasihi mumpung masih di bumi. Amin. Bilang dulu, saling mengasihi mumpung masih di bumi.